Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sebenarnya video tadi pertama kalinya saya lihat. Jadi waktu dibikin dari awal sampai akhir tuh saya tidak boleh masuk ke dalam ruangannya. Supaya waktu saya dengar, ini pertama kali saya mendengar langsung dari mereka bahwa mereka percaya terhadap saya. Karena saya ingat pertama kali saya mendengar bertemu dengan mereka, tim kampanye saya, banyak dari mereka tuh mempertanyakan, serius Mike mau maju DPRD 2014? Memangnya kamu yakin bisa bersih? Gimana kamu bisa mengubah Jakarta, kota yang begitu besar? Tapi mendengar begitu banyak kepercayaan yang diucapkan tadi, saya juga tergerak bahwa ternyata mereka sudah menaruh harapan kepada saya. Dan ini membuat saya yakin bahwa saya harus maju terus ke depan. Saudara-saudara, malam ini adalah malam yang istimewa. Bukan istimewa karena saya berbicara di malam ini. Istimewa juga bukan karena kita semua sudah makan dengan enaknya di suatu tempat yang mewah. Bukan. Tetapi malam ini istimewa karena saya bisa melihat di depan saya ada lebih dari 50 orang. Dan setahu saya ada 10 lagi yang akan datang, cuma ada acara di luar. Yang datang ke sini malam ini, malam akhir minggu, bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Tetapi kita semua yang berkumpul di sini datang karena kita memiliki pengharapan yang sama. Kita semua datang dari seluruh Jakarta, bahkan dari luar kota Jakarta pun ada yang datang, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok. Karena kita percaya bahwa kota Jakarta ini, ibu kota negara Republik Indonesia, bisa menjadi ibu kota yang lebih baik lagi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang siapa saya, kenapa saya ada di politik, apa yang saya perjuangkan di dalam kampanye ini, saya ingin kita semua mengalihkan perhatian kita ke seorang anak yang bernama Ilham. Anak ini baru berumur 10 tahun. Dan dia adalah satu dari 40 anak-anak yang saya ajar di suatu kampung yang bernama Tanjung Selor. Tanjung Selor ini kampung yang ada di dekat ITC Rokimas, mungkin kalian pernah ke sana. Dan letaknya, oh ya ini anak. Dan letaknya ada di pinggiran rel kereta api dan juga dekat sekali dengan banjir kanal barat, sungai. Saya mengajar di sana sudah lama, sudah 1 tahun. Tapi saya ingat suatu pengalaman pahit yang saya rasakan, yang anak ini juga rasakan tahun lalu. Jadi suatu saat saya selesai mengajar, Pak Haji yang memiliki tempat ini datang kepada saya dan bertanya, Michael, kamu kenal nggak yang namanya Ilham? Lalu saya bilang, oh tentu saja saya kenal. Dia anak yang bawel, cerewet. Kalau saya ngajar selalu ngeliat kiri kanan, usil sama temannya, gimana saya nggak tahu. Terus Pak Haji mengatakan, Michael, ibu dari Ilham ini baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Mendengar itu saya kaget. Meninggal beberapa hari yang lalu. Kok bisa? Kok saya nggak sadar? Saya tanya. Karena saya ingat waktu saya mengajar, Ilham ini tetap tertawa-tertawa saja, seperti tidak ada yang berubah dibanding minggu lalu, bulan lalu, sama saja semuanya. Dia masih tersenyum, tertawa, bermain-main dengan teman-temannya, begitu juga dengan adiknya yang masih berumur 5 tahun. Dan itu membuat saya berpikir, selama saya mengajar 1 jam itu, anak ini yang bernama Ilham, ternyata menyembunyikan kepedihan yang dia rasakan. Kita tahu bangsa Indonesia tuh terkenal murah senyum. Kita pokoknya kalau ada masalah senyum aja, tahan aja senyum gitu kan. Begitu juga dengan anak kecil ini yang bernama Ilham. Senyum. Walaupun hal yang buruk sudah terjadi. Lalu saya tanya kenapa ibu dari Ilham ini bisa meninggal. Pak Haji menceritakan, oh iya dia sakit. Dan karena tidak punya biaya, kalau mau panggil ambulans, bayar ambulansnya. Mau masuk ke rumah sakit juga bayar dokternya lagi. Beli obat juga bayar lagi. Sampai ke rumah juga pekerjaan sudah ditelantarkan, cari kerjaan lagi. Jadi ibu ini menahan saja rasa sakitnya. Setelah 3 minggu akhirnya meninggal. Waktu itu belum ada program Kartu Jakarta Sehat karena Jokowi belum terpilih. Tapi itu kejadian yang terjadi di sana. Saya juga kaget kenapa saya baru dikasih tahu pada saat itu. Kenapa tidak beritahu saya 1 minggu sebelumnya, waktu ibunya masih sakit. Kenapa waktu ibunya telah meninggal. Tapi saya bisa melihat bahwa yang terjadi dengan Ilham dan ibunya itu hal yang biasa di sana. Ya memang namanya kampung, orang sakit, meninggal, itu hal yang biasa. Itulah kondisi Jakarta yang sebenarnya. Di balik bangunan-bangunan indah yang kita lihat, mal-mal yang begitu banyak, tempat yang mewah seperti ini, tetapi banyak orang menderita, dan mereka menyembunyikan penderitaan itu dengan senyuman. Lalu saya melihat kali di tempat saya mengajar itu, banjir kanal barat, penuh dengan sampah, kotor. Setiap harinya, setiap sorenya, warga datang ke kali, lempar saja sampahnya. Mereka sudah tidak peduli lagi, itulah kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya merasa bahwa warga ini juga memiliki pengharapan bahwa suatu saat kali itu bisa bersih.
Tetapi mereka tidak punya pilihan lain, buang sampah ke sana, buang sampah ke sana, sampai terus menumpuk. Dan kali ini menggambarkan kota Jakarta yang kotor. Bukan hanya kotor karena korupsi, tetapi karena banyak hal lainnya. Pendidikan yang kacau, pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau buat orang miskin, kemacetan, banjir, banyak sekali yang membuat kota ini menjadi kota yang tidak layak dihuni sebenarnya. Kotor sekali. Tetapi saya datang ke Tanjung Selor mengajar anak-anak ini karena saya tahu bahwa anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bahwa Ilham beserta adiknya tidak seharusnya kehilangan ibunya. Mereka sudah kehilangan ayahnya 2 tahun sebelumnya, dan sekarang ibunya meninggal menjadi anak yatim piatu. Bahwa mereka berhak mendapatkan perhatian. Maka saya turun ke bawah ke kali itu untuk membersihkan dari bawah. Tetapi saya juga tahu bahwa suatu kali yang kotor tidak bisa kita bersihkan hanya dengan mencegah warga sekitarnya membuang sampah ke sana. Saya tahu bahwa kita harus pergi ke atas, karena air ini datang dari suatu tempat. Limbah-limbah ini ada di sana, karena sudah datang dari hulunya. Dan saya akan pergi ke atas sana. Saya akan memastikan kebijakan yang di atas sana benar. Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan banyak program lainnya harus diadakan untuk mengubah kehidupan di kali tersebut menjadi kali yang bersih, indah, dan seterusnya. Saudara-saudara, inilah alasan kenapa saya ikut berpolitik. Saya ikut berpolitik pertama kali tahun lalu sebagai asisten dari Pak Ahok. Waktu itu masih calon wakil gubernur. Dan saya sangat suka masa kampanye, karena selama masa kampanye kita keliling Jakarta. Udah kayak tur aja keliling-keliling. Dari Jakarta Utara sampai Selatan, Timur sampai Barat kita lalui semuanya. Kita sudah selama 6 bulan kita sudah datang ke ratusan kampung di Jakarta. Kita sudah ketemu perwakilan dari orang Muslim, Hindu, Kristen, semuanya. Dari orang-orang top 40 Indonesia versi Forbes kita temui, dan orang yang paling miskin dari yang paling miskin di Jakarta pun kita temui. Semuanya kita temui. Tetapi yang mengingatkan saya kenapa kita berpolitik adalah Ilham, adalah Tanjung Selor. Bahwa politik itu suci. Kenapa? Karena politik adalah pelayanan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang suaranya tidak diwakilkan, kepada orang-orang yang setiap harinya mungkin mati, hilang begitu saja, tidak ada yang peduli. Tetapi mereka harus mendapatkan tempat mereka yang sebenarnya, tempat yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih layak lagi. Itu kenapa saya masuk ke politik. Dan saya bangga dengan gubernur dan wakil gubernur kita, Jokowi Ahok. Bukan karena saya staf mereka, udah digaji, bukan. Tapi karena saya melihat banyak gebrakan yang mereka buat. Mereka memiliki visi untuk Jakarta baru, Jakarta yang lebih baik lagi, Jakarta yang manusiawi, layak dihuni. Bukan hanya untuk yang mampu, tetapi juga untuk yang tidak mampu. Kita siapkan rusun, kita siapkan sistem transportasi yang baru, pendidikan kesehatan yang lebih baik, semuanya kita akan usahakan. Itu pemimpin kita. Tetapi saya berpikir, kadang-kadang, banyak sekali hambatan yang kita hadapi. Dari DPRD juga banyak sekali yang menghambat program kita. Pernah Jokowi dan Ahok mau dilengsarkan karena masalah KJS. Lucu sekali. APBD Jakarta terlambat 3 bulan karena DPRD-nya tidak menyetujui. Ditahan. Akhirnya diketok juga. Tapi 3 bulan terlambat. Hambatan juga datang dari pemerintah pusat. Dari pemerintah di dalam Jakarta sendiri, di bawah kita, banyak PNS-PNS juga yang berusaha melawan pada awalnya. Sekarang mungkin sudah membaik. Tapi begitu banyak hambatan untuk mewujudkan kota Jakarta baru. Banyak sekali. Di tengah semua hambatan itu, mereka berdua berjalan terus. Mereka berani membuat gebrakan, 1 gebrakan, 2 gebrakan, dan seterusnya. Begitu banyak yang mereka lakukan. Kenapa? Kenapa mereka berani maju terus? Melawan begitu banyak kepentingan konglomerat, sampai kepentingan kaum melarat. Mengapa? Karena satu hal, kepercayaan. Mereka memiliki kepercayaan. Sama seperti waktu Ahok di dalam kantornya dikepung preman Tanah Abang, pintunya digedor-gedor. Waktu itu Ahok sedang ada rapat dengan orang-orang KPK. Tiba-tiba terdengar suara gedor-gedor. Saya tidak ada di sana, tapi semuanya menceritakan hal seperti itu. Lalu Ahok mengatakan kepada pengawal-pengawal pribadinya, polisi-polisi, isi senapan kalian. Kalau sampai pintu kantor saya roboh, tembak mereka semua. Karena mereka melawan undang-undang dan saya akan menegakkan undang-undang. Kenapa? Kenapa begitu berani? Bukan karena Ahok tahu dia berada di jalan yang benar. Bukan karena itu saja. Tetapi karena Jokowi Ahok tahu bahwa mereka melakukan ini untuk rakyat. Bahwa rakyat berada di belakang mereka. Ada kepercayaan yang mereka miliki, yang harus mereka gunakan. Kalau tidak, mereka melanggar sumpah jabatan mereka. Sumpah yang mereka ambil di hadapan Tuhan dan di hadapan kitab suci mereka. Kepercayaan masyarakat.
Saya teringat suatu pelajaran berharga dari filsuf Cina, Confucius. Dia pernah mengatakan bahwa suatu bangsa didirikan dengan 5 pilar. Pilar pertama adalah kepercayaan, pilar kedua rakyat, pilar ketiga pemerintahan, pilar keempat angkatan bersenjata, pilar kelima wilayah. Dan jika suatu bangsa berada di dalam suatu krisis, kata Confucius, jika ada satu hal yang harus dikorbankan oleh bangsa tersebut, korbankanlah wilayah. Bukannya wilayah tidak berharga, persatuan harus kita jaga, tetapi lebih baik bangsa tersebut kehilangan 1% wilayahnya selama rakyatnya bisa hidup makmur. Jika ada 2 hal yang harus dikorbankan setelah wilayah, korbankanlah angkatan bersenjata. Untuk apa kita punya kapal perang yang kuat? Untuk apa kita punya banyak tank, angkatan bersenjata paling kuat di dunia, kalau dipakai untuk perang saudara? Kalau tidak ada kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, buanglah angkatan bersenjata. Jika ada hal ketiga yang harus dikorbankan, korbankanlah pemerintah sendiri. Buat apa kita punya presiden kalau di bawahnya sendiri kaum minoritas ditindas? Tidak ada yang berani menegakkan konstitusi. Rakyat saling curiga, saling tidak percaya, tidak ada toleransi. Buat apa ada presiden dan gubernur? Tinggalkanlah mereka. Tetapi kalau ada hal keempat yang harus dikorbankan dari 5 pilar tersebut, Confucius berkata, korbankanlah rakyat sendiri. Maksudnya apa? Apakah kita meninggalkan rakyat kita begitu saja? Bukan itu yang diajarkan. Rakyat penting, tetapi rakyat bukan segalanya. Kenapa? Karena untuk membuat suatu bangsa tetap berdiri tegak, bisa maju terus, bisa menghadapi tantangan zaman, adalah karena ada pengorbanan. Bahwa sebagian dari rakyat tersebut harus mengorbankan dirinya, menjadi tumbal untuk kemajuan bangsa. Kenapa? Mereka berani berkorban, karena mereka tahu mereka memiliki suatu kepercayaan, suatu visi yang sama, suatu fondasi yang membuat mereka menjadi suatu bangsa. Itulah kenapa kepercayaan adalah hal yang paling penting. Dan saya lihat Jokowi Ahok mereka memiliki kepercayaan rakyat. Saudara-saudara, pada saat Jokowi Ahok terpilih, mereka tidak pernah mengatakan mengubah Jakarta itu hal yang mudah. Seolah-olah macet bisa selesai dalam 5 tahun, banjir bisa selesai dalam 5 tahun, mungkin perlu 2 periode atau lebih. Mereka tidak pernah menjanjikan bahwa perjuangan ini akan selesai dengan cepat. Tidak akan ada pengorbanan, tidak akan ada penggusuran. Mereka tidak pernah berkata seperti itu. Akan ada pengorbanan. Tetapi saudara-saudara, saya tidak peduli mata kalian disipit atau tidak. Saya tidak peduli apakah kalian ini orang Manado, Batak, Jawa, Betawi, atau Cina. Saya tidak peduli apakah kalian berpendidikan, lulusan luar negeri, atau hanya lulus SMA. Saya tidak peduli Anda dari keluarga konglomerat atau dari keluarga sederhana. Selama darah kalian masih merah, dan tulang kalian masih putih, dan kalian adalah putra-putri dari sang merah putih, yang memiliki satu kepercayaan, Pancasila, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, beradab, bersatu, dan bermusyawarah untuk satu tujuan, satu visi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Selama kalian memiliki kepercayaan tersebut, pilar utama dari bangsa ini, maka saya mengundang kalian semua, kita semua bergandengan tangan untuk maju mewujudkan visi Jakarta baru. Ini bukanlah hal yang mudah. Saudara, saya hanyalah satu orang saja. Umur saya juga belum 25. Mungkin saya tidak perlu sebut. Saya masih muda. Begitu juga kalian. Tetapi saya ada di sini karena saya percaya bahwa perubahan itu bisa didapatkan dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan darah dan tulang saya bisa didapatkan. Kita dihadapkan dengan suatu pilihan di tahun 2014. Pada tahun 2012, kalian memilih, warga Jakarta memilih Jokowi Ahok. Mereka memilih Jakarta baru, perubahan. Tetapi 2014 akan ada pilihan lagi. Apakah kalian akan memilih untuk mengatakan, apa yang diperjuangkan Jakarta baru itu sia-sia, nanti juga akan kembali ke Jakarta lama? Atau kalian mengatakan bahwa jalan ini bukanlah jalan memutar, kita tidak membangkitkan kepercayaan untuk pupus kembali, tetapi kita percaya bahwa kepercayaan ini akan terus terbang seperti Garuda terbang tinggi. Bahwa kita semua melihat suatu secercah harapan. Ibaratnya kita menuju suatu kota, Jakarta baru, dan ada pintu gerbang. Dan saya sebagai tim Jokowi Ahok, saya melihat bahwa pintu gerbang ini sudah mulai terbuka. Dan kota Jakarta baru itu terlihat. Tetapi celahnya masih sedikit terbukanya. Inilah yang kita perjuangkan. Dan pada malam ini,
Jika saudara-saudara semua memiliki kepercayaan yang sama, visi yang sama, bahwa pilar utama bangsa ini adalah kepercayaan, yaitu kalian sendiri. Kalian sendiri yang percaya bahwa kota Jakarta baru bisa diwujudkan, bahwa Indonesia baru bisa diwujudkan. Jika kalian percaya, maka malam ini saya mengundang kalian untuk mendukung saya maju 2014. Bukan karena saya sendiri, bukan karena kalian, tetapi karena visi ini, fondasi ini yang harus kita tegakkan. Karena kita peduli terhadap anak-anak seperti Ilham tadi, keluarganya, masyarakat di sana, yang mendambakan kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya kita saja yang mendambakan kehidupan lebih baik, mereka pun juga. Tetapi apakah akan ada orang yang berdiri, menyuarakan aspirasi, mengatakan apa adanya, berjuang di DPRD ataupun di pihak eksekutif untuk mewujudkan itu? Saya berdiri pada malam ini karena saya percaya saya bisa, bukan karena saya sendiri, tetapi karena saya tahu saya tidak sendirian. Saya memiliki kalian semua, dan saya mengharapkan kalian semua bergabung. Kalian tidak harus ikut politik. Kalau kalian adalah guru, lanjutkanlah menjadi guru yang baik. Kalian adalah pebisnis, berbisnislah dengan baik. Kalian adalah dokter, layanilah orang-orang tersebut yang sakit dengan baik. Tetapi untuk saya sendiri, saya yakin kota Jakarta baru ini yang akan kita wujudkan perlu pengorbanan. Dan selama darah saya masih merah dan tulang saya masih putih, saya akan berkorban untuk Jakarta baru. Terima kasih.